Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sejenak. Nama saya Angel Catherine Siregar. Saya berasal dari HKBP Padang Bulan yang berada di Medan. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen dan membuktikan identitas kekristenan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini dan di tengah-tengah problematika kehidupan kita. Tapi sebelum kita beranjak kepada perbincangan itu, hendaklah terlebih dahulu kita mengetahui kapan kekristenan itu pertama kali disebut dalam Alkitab dan di mana kata Kristen itu disebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen dan membuktikan identitas kekristenan kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini dan di tengah-tengah problematika kehidupan kita. Tapi sebelum kita pada perbincangan itu, hendaklah terlebih dahulu kita mengetahui kapan kata kekristenan itu pertama kali disebut di dalam Alkitab dan di mana kata Kristen itu disebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kekristenan atau kata Kristen itu pertama kali disebut adalah di kota Antiokhia. Itu bisa kita dapatkan dan kita baca nanti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 11, tepatnya pada ayat 26. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Kisah Para Rasul tersebutlah kemudian murid-murid pertama kali disebut sebagai Kristen. Perlu kita ketahui bahwa Kristen dalam hal ini ditunjukkan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mengaku menaruh kehidupan dan kepercayaannya kepada Kristus. Dan perlu kita ketahui juga bahwa kata Kristen itu ditunjukkan kepada orang-orang percaya yang berada di Antiokhia dan diberikan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir yang berada di kota Antiokhia. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Sirkus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, dari situ bisa kita ketahui bahwa sebenarnya kata Kristen itu digunakan hanya untuk membedakan yang mana orang Yahudi dan mana orang yang menganggap dirinya sebagai seorang Kristen. Kalau saat ini kita mengenal Kristen secara bangga, kalau dulu perlu kita ketahui bahwa sebenarnya Kristen itu digunakan untuk mengolok-olok orang percaya, mengejek orang yang percaya, dan untuk membedakan orang yang percaya. Karena pada saat itu,
orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Kristen dianggap rendah, dianggap bodoh dan aneh oleh orang-orang Yahudi ataupun orang kafir. Karena di kota Antioquia itu, semua orang lebih mementingkan berpikir secara rasional. Dan jika dilihat temannya ada yang kehidupannya seperti orang yang rohani, maka akan disebut aneh, akan diolok-olok, dibedakan, bahkan bisa disebut sebagai budak orang Yahudi. Nah, setelah kekristenan hadir di kota Antioquia, kekristenan tidak hanya berada pada satu kelompok. Kekristenan semakin menyebar luas dan banyak orang Yahudi yang kemudian memutuskan memilih hidupnya untuk mengikut Kristus dan menjadi Kristen. Demikianlah cerita ringkas tentang kekristenan dan Kristen yang ada di Alkitab pertama kali. Kalau tadi kita mendengar orang-orang Kristen di Antioquia jadi bahan penindasan, jadi bahan olok-olok, dan dikatakan aneh. Tetapi pada saat itu, murid-murid Kristus, orang-orang percaya kepada Kristus, tidak mementingkan olokan tersebut. Olokan ataupun ejekan yang mereka terima justru membuat mereka merasa bangga dan hormat untuk menjadi seorang Kristen. Karena mereka berpikir bahwa aku menderita, aku diolok-olok bukan karena keberadaanku, tetapi karena orang-orang belum dapat menerima akan Kristus. Dan aku bangga jika aku menderita karena Kristus. Itulah yang menjadi pemikiran orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, murid-murid Kristus pada zaman dahulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jika kita menghayati pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini, secara garis besar saya dapat membagikannya ke dalam dua hal. Dua hal penting yang mungkin bisa kita catat di dalam hati kita untuk menjadi bekal dalam menjalani kehidupan kita. Dua hal penting tersebut adalah, yang pertama, anjuran. Anjuran agar kita dapat mengetahui apa yang harus kita perbuat dalam menjalani kehidupan kita. Dalam Roma 12 ayat 9-21, kita dianjurkan untuk hidup saling mengasihi, saling menghormati, untuk hidup bersukacita, untuk hidup dalam pengharapan, hidup saling membantu, hidup saling memberkati, hidup dalam satu hati dan pikiran, dan hidup di dalam suatu persekutuan yang dilandaskan dengan nama Yesus Kristus. Roma 12 ayat 9-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika setegumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan hal kedua yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini, selain anjuran ada juga peringatan.
kita diingatkan agar kita mampu menjaga semangat dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Dari sini kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa apapun yang menjadi masalah kita pada saat ini, bahwa apapun yang akan terjadi di masa depan, jangan pernah takut. Karena yang kita percaya bahwa kita tidak sendiri. Dan peringatan yang kedua, agar kita tidak hidup dalam kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ini berbicara tentang pembalasan, tampaknya agak sulit ya bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kalau ada yang mengejek kita aja mungkin kita akan langsung membalasnya dengan mengejek kembali kan? Kalau di dunia saat ini, bisa kita hitung orang-orang yang ketika dia menerima kejahatan dari orang lain, dia tidak akan merespon ataupun membalasnya. Tetapi firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita, sejahat apapun orang lain kepada kita, hendaklah kita hidup di dalam kebaikan dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Lalu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, peringatan lainnya adalah agar kita tidak hidup di dalam kesombongan. Kesombongan membuat rasa percaya diri berlebihan dan menganggap kita lebih dari segalanya. Dan jika kesombongan sudah berlebihan, kita seolah tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, anjuran dan peringatan yang kita dengar, yang kita baca di dalam Alkitab, itulah yang menjadi bekal dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi bekal bagi kita untuk membuktikan bahwa kita adalah seorang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, firman hari ini juga mengajak kita untuk sadar bahwa hidup sebagai pengikut Kristus membutuhkan tekad dan keberanian yang utuh. Tidak setengah-setengah. Keutuhan hidup umat Kristiani dapat kita lihat dari bagaimana dia taat pada Allah. Tekad yang utuh membuat kita mampu melawan setiap godaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah kita adalah salah satu pengikut Kristus yang benar-benar setia, yang dengan berani menyatakan iman kita dan membuktikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau tanpa sadar, pada saat ini kita hanya hidup dalam kekristenan, namun tidak menghidupi nilai-nilai kekristenan yang diajarkan firman Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita sadari bersama, mari kita putuskan karena hidup ini adalah pilihan. Mari kita jadi pengikut Kristus, mari kita nyatakan komitmen kita untuk setia dan dengan berani menyatakan bahwa kita adalah seorang Kristen. Sekali lagi saya ingatkan, dan firman ini menyapa kita bahwa hidup sebagai seorang Kristen tidak hanya sebatas kata bahwa aku adalah seorang Kristen. Tapi kita diingatkan, firman ini mengajak dan mengingatkan agar kita mau dengan tekad yang utuh dan dengan keberanian menyatakan komitmen kita bahwa kita adalah Kristen yang hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kita tidak akan mampu jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Untuk itu, mari kita sama-sama berpegang pada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan untuk diam di dalam kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan yang memampukan kita. Dengan tersenyum, mari kita sama-sama berjuang dan dengan rasa hormat dan bangga bahwa kita adalah Kristen, Kristen yang sejati di dalam Kristus Yesus. Amin.